Baik, di sini dari kelompok 6, yaitu menjelaskan presentasi dari materi kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional. Di sini ada 5 anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Randi Rai Sinaga, yaitu dengan NIM 2014 10 11 75. Yang kedua ada IGD Agus Arya Wiratamaja dengan NIM 2014 10 11 86. Yang ketiga ada Kadek Budi Hardayani dengan NIM 2014 10 11 87. Yang keempat ada Desa Nyoman Ayu Leli Selvia dengan NIM 2004 10 11 88. Dan yang terakhir Komang Dandi Permana Yuda yaitu dengan NIM 2014 10 11 92. Baik, di sini yang pertama adalah saya yang akan menjelaskan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam pengertiannya adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya. Pada asasnya, hukum administrasi negara mengatur dalam keadaan bergerak. Ia juga mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Administrasi itu sendiri berarti pemerintah. Yang dengan demikian hukum administrasi dapat juga disebut hukum pemerintahan. Baik, perkenalkan nama saya Desa Nyoman Ayu Leli Sevia. Saya akan menjelaskan bagian kedua B, hukum nasional. Hukum nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, dan penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum nasional di Indonesia adalah sebuah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat. Sistem hukum nasional di sini diikuti sebagian besar berbasis pada hukum Eropa kontinental, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Hukum Eropa yang diikuti khususnya dari Belanda itu karena pada masa lampau Indonesia merupakan negara jajahan dari Belanda. Sistem hukum adat juga merupakan bagian dari hukum nasional karena di Indonesia masih kental dengan aturan-aturan adat daerah setempat dari masyarakat serta budaya yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Penjelasan. Dalam ketetapan MPR nomor 4 atau MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara, disebutkan misi pembangunan nasional di bidang hukum adalah perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Sedangkan dalam program pembangunan nasional tahun 2000 sampai dengan 2004 disebutkan bahwa sasaran pembangunan nasional di bidang hukum adalah terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Supremasi hukum dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Selanjutnya, dalam peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, dibuatnya pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Yang ketiga yaitu sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional
hukum administrasi negara merupakan subsistem hukum nasional karena pada dasarnya masih ada subsistem lainnya, yaitu hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum keluarga, dan sebagainya. Dikatakan hukum administrasi negara merupakan subsistem dari sistem hukum nasional karena hukum administrasi negara hanya mengatur sebagian dari lapangan pekerjaan administrasi negara. Sedangkan lapangan pekerjaan negara, administrasi negara lainnya diatur oleh HTN atau hukum lainnya. Dan yang keempat, ada hukum administrasi negara internasional di tingkat PBB. Hukum administrasi negara pada mulanya disebutkan merupakan bagian dari hukum tata negara. HTN dijadikan sebagai dasar dari HAN. Pada segi pelaksanaannya, HAN mencakup lebih luas daripada HTN, karena HAN mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah. Pada hal ini, HAN merupakan penguji hubungan hukum istimewa yang diadakan yang akan memungkinkan para pejabat administrasi negara menjalankan tugas mereka yang khusus, dan HAN berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi serta memberikan pembatasan-pembatasan kepada penguasa dalam aturan masyarakat. Maka dari itu, di sini hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bona fide, yang dimana artinya tertib, sopan, berlaku adil, dan objektif, jujur, efisien, dan sportif, sehingga keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dapat diproses atau dilawan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, yang dimana jika pendapatnya mengandung sebuah kekurangan, kesalahan, atau terdapat kekeliruan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada kedudukan hukum administrasi negara dalam sistem hukum nasional, yaitu dalam sistem hukum administrasi negara merupakan subsistem hukum nasional karena masih ada subsistem lainnya, yaitu hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum keluarga, dan sebagainya. Dikatakan hukum administrasi negara merupakan subsistem dari sistem hukum administrasi negara hanya mengatur lapangan pekerjaan administrasi negara, sedangkan lapangan pekerjaan negara administrasi negara lainnya diatur oleh HTN atau hukum lainnya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.